Makanya inilah bekal kita masuk Ramadan. Kita perlu bekal iman, kita perlu bekal ilmu, kita perlu bekal harta, kita perlu bekal hati, dan juga azam, keinginan kuat, sehingga kita dalam hati kita dan otak kita sudah menjadwal apa kegiatan yang dilakukan kita selama Ramadan. Karena hanya dengan itu berarti kita memang merindukan Ramadan. Kalau kita tidak mempersiapkan dari 5 perkara ini, berarti kita tidak rindu dengan Ramadan. Ketika tidak rindu dengan Ramadan, berarti kita tidak menghendaki kedatangan Ramadan. Ketika kita tidak menghadapi kedatangan Ramadan, saya yakin masuk Ramadan, dia akan samakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan kalau sudah sampai taraf seperti itu, maka dia terkena doanya Jibril, celaka dan binasa. Orang yang masuk Ramadan, satu dosa pun tidak diampuni dia. Karena begini Bu, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim, kenapa harus berbahagia dengan kedatangan Ramadan? Siapa tahu di antara saya, ibu atau siapapun, dengan kedatangan Ramadan adalah orang di antara kita itu ada orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, sehingga keluar Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Bukankah Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan? Siang harinya diampuni dengan puasa, malam harinya diampuni dengan qiyamul lail. Siapa tahu, kita tidak tahu di antara kita, mungkin ada yang diampuni dosa-dosanya sehingga keluar Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Atau siapa tahu di antara kita ini ada orang-orang yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Bukankah Rasul yang mengatakan lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli yaumin wa lailatin min Ramadan? Allah itu akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu setiap hari dan malam hari di bulan Ramadan. Siapa tahu ada di antara saya, ibu atau siapapun, ditakdirkan di antara kita Ramadan ini menjadikan kita tertulis di hadapan Allah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Kalau itu terjadi, wallahi kita tidak akan masuk neraka selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini memang cuaca kurang bersahabat, tapi hujan adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tinggal 1 hari lagi, kemungkinan kalau memang besok terlihat hilal, berarti Rabu kita akan melaksanakan puasa. Maka pembahasan di hari ini kita akan membahas tentang seputar Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan dikenal dengan mawasim al-khair, bulan di mana kita akan mudah untuk meraih kebaikan. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Sebab di bulan-bulan yang lainnya seseorang meraih kebaikan itu bukan perkara mudah. Tentu ada sebab yang mendorongnya. Kenapa di bulan Ramadan orang yang melakukan kebaikan itu Allah mudahkan? Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis inilah yang mendorong kenapa di bulan Ramadan orang mudah melakukan kebaikan dan tidak sanggup dilakukan di luar Ramadan. Karena pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Inilah penyebab terbesar orang-orang mudah melakukan di bulan Ramadan sebuah ketaatan dan kebaikan. Karena di bulan-bulan yang lainnya, di
justru pintu-pintu surga ditutup. Sebaliknya pintu-pintu neraka dibuka dan setan dilepas. Itulah kenapa susahnya melakukan kebaikan di luar Ramadan. Makanya Ramadan itu disebut mawasim al-khair. Musim-musim kita mudah untuk mengumpulkan kebaikan. Dan mawasimul khair, musim-musim ini hanya diperuntukkan Allah untuk kita kaum muslimin. Karena umat-umat sebelum kita, mereka tidak diberikan mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Artinya bahwa ini adalah karunia dan juga rahmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita dengan kedatangan Ramadan. Karena kedatangan Ramadan adalah rahmat dan karunia terbesar, maka wajib seorang muslim untuk berbahagia menyambut Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk bahagia. Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah karena karunia dan rahmatnya, dengan sebab keduanya maka berbahagialah kalian. Itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Jadi kedatangan Ramadan jauh lebih mulia dan lebih baik dibandingkan kekayaan dunia. Karena pahala yang akan didapati di bulan Ramadan itu sangatlah luas dan banyak. Dan itu cukup untuk menyelamatkan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Dahulu ada seorang sahabat namanya Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah ibn Ubaidillah ini bermimpi tentang dua orang yang bersaudara. Yang satu ahli ibadah dan ahli perang. Kemudian dia pun berperang dan gugur mati syahid. Sementara yang satunya tidak ahli ibadah, sedang-sedang saja dalam ibadahnya. Dan dia pun bukan ahli jihad, sehingga dia mati di atas pembaringannya. Yang satu gugur di medan perang menjadi syahid, yang satu meninggal di atas pembaringannya. Yang membedakan keduanya adalah orang yang mati di atas pembaringan itu meninggal setelahnya beberapa tahun. Talhah ibn Ubaidillah ini bermimpi di mana saudaranya yang amalannya sedang-sedang saja meninggal di atas pembaringannya justru masuk surga lebih dulu dibandingkan saudaranya yang ahli jihad dan rajin beribadah serta mati syahid. Hal ini kemudian diceritakan kepada Nabi SAW. Kok bisa seperti itu kondisinya? Bukankah harusnya saudaranya yang ahli ibadah dan ahli jihad serta gugur dalam mati syahid lebih dahulu masih surga dibandingkan saudaranya yang amalannya sedang dan meninggal di atas pembaringannya? Maka Nabi SAW menghilangkan keheranan Talhah Ubaidillah ini, kemudian mengatakan, kenapa kalian heran? Bukankah saudaranya yang mati dalam pembaringan itu meninggal beberapa tahun setelah saudaranya yang mati syahid, dan dia mendapatkan beberapa Ramadan di mana dia menghabiskan Ramadan tersebut dengan ruku, sujud, tilawatil Quran dan lain sebagainya, dan dia juga mendapatkan Lailatul Qadar. Sungguh perbandingannya antara langit dan bumi, kata Nabi SAW. Dari hadis ini kita tahu bahwa orang yang mendapatkan Ramadan dan dia bisa memanfaatkan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan aktivitas ketaatan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang mati syahid. Makanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya, ibu atau siapapun bisa menginjak kedua kaki kita di bulan Ramadan, maka itu sebuah nikmat besar. Karena banyak orang-orang yang merindukan Ramadan tidak bisa masuk di bulan Ramadan karena keburu Allah memanggilnya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya dimintai untuk mengurus jenazah. Orangnya sudah tua. Keluarganya bercerita, Ustaz, dia semenjak hidup sebenarnya berkeinginan karena sebentar lagi Ramadan, dia bercita-cita untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan. Kami selaku keluarganya senang, tetapi apalah daya, rupanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kematian sebelum datang Ramadan.
Artinya banyak orang-orang yang menginginkan berjumpa dengan Ramadan tetapi pupus jalannya karena takdir kematian lebih dulu menjemputnya. Begitulah terkadang keinginan yang kuat kita berjumpa dengan sesuatu yang kita cintai belum tentu keinginan kita sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang tabi'in namanya Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu taala. Abu Muslim Al-Khawlani ini ditangkap oleh seorang nabi palsu namanya Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi ini membakar hidup-hidup Abu Muslim Al-Khawlani. Tetapi karamah datang. Abu Muslim pun tidak terbakar sama sekali jasadnya. Allah berikan karamah, persis seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya dia dibebaskan oleh Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian dia berkeinginan ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Abu Muslim dari Yaman menuju Madinah. Tapi sayang sampai di kota Madinah, dia salat di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bertanya kepada Abu Bakar Siddiq setelah melaksanakan salat dan mengatakan, "Ya Abu Bakrin, aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku ingin berjumpa dengan dia." Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Menangislah Abu Muslim Al-Khawlani karena tidak bisa memenuhi angan-angan dan cita-citanya ingin berjumpa dengan manusia yang ingin dipeluk dan disayanginya. Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan panutan seluruh umat manusia. Tapi keinginan Abu Muslim Al-Khawlani tidak sebagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia pun tidak bisa berjumpa dengan orang yang dicintainya. Terkadang ada orang-orang yang ingin berjumpa dengan Ramadan, tapi Allah tidak takdirkan dia berjumpa dengan Ramadan. Makanya kalau seandainya Allah masih memberikan usia kepada kita, siapa tahu Ramadan bukankah masih sehari dua hari? Apakah kita bisa memastikan kita bisa berjumpa dengan Ramadan? Tidak ada yang pasti. Umur manusia itu tidak ada yang tahu. Karena kematian manusia itu lebih dekat dibandingkan tali sandalnya. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kita semua berjumpa dengan Ramadan, ketahuilah berarti Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan kita, masih cinta dengan kita, masih memberikan kesempatan kita ini berjumpa dengan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sayang dan cintanya dengan cara memperjumpakan kita dengan Ramadan? Artinya berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kalau kita ini orang yang banyak melakukan dosa. Dan memang kita sudah lelah dengan dosa. Bahkan kita setiap hari melakukan dosa. Dengan masuknya Ramadan adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah dan bertobat. Kalau memang kita ini orang baik, banyak melakukan ibadah, berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk memperbanyak mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Maka sekiranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat berjumpa dengan Ramadan, bersyukurlah kepada Allah. Artinya Allah masih sayang dan masih cinta kepada kita, masih memberikan kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang rindu Ramadan sebenarnya bukan kita saja. Maksudnya bukan hanya kesempatan bagi kita orang-orang yang hidup yang merindukan Ramadan itu. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sekarang mereka berada di kuburan-kuburan mereka, mereka juga sangat rindu dengan Ramadan. Jadi jangan salah, bukan kita saja yang hidup merindukan Ramadan. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah ada di kubur-kubur mereka, mereka juga sungguh merindukan kedatangan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang meninggal dunia itu mereka berharap kalau seandainya mereka diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa memperbanyak puasa, memperbanyak salat, memperbanyak baca Quran, berzikir, istighfar dan begitu seterusnya, supaya menjadi penerang mereka di kuburan-kuburannya. Karena begini Bu, kalau saya tanya ibu-ibu di sini yang masih hidup tentang apa yang diinginkan setelah hari ini, tentu masing-masing kepala memiliki keinginan masing-masing. Mungkin yang miskin berkeinginan ingin kaya,
Mungkin yang sakit berkeinginan ingin sembuh. Mungkin yang sehat dan kaya berkeinginan untuk memiliki pangkat jabatan dan kedudukan. Mungkin yang belum menikah ingin punya pasangan. Mungkin yang punya pasangan ingin punya keturunan. Dan begitu seterusnya. Terkadang satu majelis saja kalau ditanya satu-satu keinginannya bermacam-macam. Tapi orang yang sudah meninggal tidak ada keinginan-keinginan itu. Kalau memang dia meninggal dalam posisi miskin, orang yang sudah meninggal tidak ada keinginan untuk kaya. Kalau memang dia kaya kemudian meninggal, tidak ada keinginan untuk memiliki pangkat jabatan dan kedudukan. Kalau dia sakit saat meninggal, orang sakit saat meninggal, setelah dia meninggal tidak ada keinginan untuk sehat. Dan begitu seterusnya. Lalu apa yang diinginkan penduduk kubur itu? Yang diinginkan penduduk kubur adalah berjumpa dengan Ramadan. Bisa hidup kembali. Bisa banyak melakukan amal saleh dan bersedekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau Engkau berikan kesempatan kami hidup, maka kami akan gunakan harta-harta kami untuk disedekahkan, dan kami berjanji untuk memperbanyak amal saleh. Itulah keinginan orang-orang yang sudah meninggal. Artinya kerinduan kepada Ramadan itu bukan kita saja, orang yang hidup, orang yang mati pun rindu. Tapi masalahnya Ramadan itu adalah fursah, satu kesempatan yang hanya diberikan untuk orang-orang yang masih hidup saja. Maka sangat merugi kalau seandainya kita ini masih hidup, kemudian Allah perjumpakan kita dengan Ramadan, tiba-tiba berlalunya Ramadan, tidak dapat apapun selama perjalanan di bulan Ramadan. Maka orang yang seperti ini orang binasa, orang yang seperti ini orang celaka. Sampai satu hari Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian mengucapkan amin 3 kali. Kemudian Rasul berkhutbah, kemudian turun dari khutbah. Para sahabat bertanya soal aminnya Nabi SAW ketika naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi SAW bertanya, maukah kalian tahu kenapa aku mengucapkan amin saat aku naik mimbar? Tentu para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul, apa yang kau doakan sehingga kau aminkan keras dan kami mendengar aminnya. Maka Nabi SAW mengatakan, Jibril tadi datang kepadaku, kemudian berdoa dan minta diaminkan doanya, maka ku aminkan doanya. Bayangkan, yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi SAW, yang menyaksikan para sahabat. Doa mana lagi yang tidak mungkin tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti dijawab. Lah salah satu doanya adalah ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dunubi. Celaka seseorang, kata Jibril. Binasa seseorang, kata Jibril. Orang yang diperjumpakan dengan bulan Ramadan sebulan lamanya, kemudian keluar dari Ramadan, tidak ada satupun dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dan binasa orang itu. Kata Rasul, amin. Amin, ya Allah, semoga doa ini dikabulkan oleh kamu. Artinya bahwa kalau seandainya seorang itu tidak pandai untuk menjadikan momen Ramadan meraih pahala sebanyak-banyaknya, meraih ampunan sebanyak-banyaknya, keluar Ramadan bahkan menjadikan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya, maka ini orang yang paling celaka di dunia. Ini orang yang paling hancur hidupnya di dunia. Padahal saat pintu sorga di awal Ramadan dibuka lebar-lebar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu penyeru di pintu sorga, kemudian menyeru kita semuanya dan mengatakan, ya bagil khairi akbil wa ya bagil syarri aksir. Ya bagil khair, wahai orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, monggo silahkan masuk dari pintu ini. Maksudnya pintu-pintu sorga. Tapi siapa di antara kalian yang mencari keburukan, anyahlah, jangan dekat-dekat dari pintu sorga ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sebenarnya kalau seandainya kita ini berlumuran dengan dosa, lelah dengan dosa, dan memang kita banyak dosa, maka Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita. Atau boleh jadi mungkin kita ini kurang beramal, kurang melakukan ketaatan, banyak melakukan kelalaian, maka Ramadanlah sebagai qadanya untuk mengganti amal-amal saleh yang selama ini kita lalaikan. Maka ini fursah, kesempatan. Kalau seandainya Allah takdirkan kita masih berjumpa dengan Ramadan, gunakan Ramadan itu sebaik mungkin.
Jangan sampai Ramadan tahun ini lebih buruk dibandingkan Ramadan tahun kemarin, terutama Anda yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Yang harusnya usia makin bertambah itu juga makin bertambah nilai ibadahnya. Jangan kemudian usia makin bertambah, justru kondisi setelahnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Karena bagaimanapun di antara hikmah Ramadan adalah al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Amal itu ditentukan akhirnya. Karena keistimewaan bulan Ramadan itu bukan di awal. Keistimewaan Ramadan itu bukan di tengah, tapi keistimewaan Ramadan itu di akhir, di 10 akhir Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Artinya dari sini ada faedah besar bahwa amal itu ditentukan akhirnya. Maka bagi kita yang usianya sudah 40, 50 tahun, artinya kita sudah akhir atau di penghujung akhir usia kita. Maka harusnya usia-usia yang sudah lanjut harus lebih bisa lagi memakmurkan Ramadan, jauh lebih hebat dibandingkan tahun-tahun atau Ramadan sebelumnya. Karena rugi kalau seandainya usia dipanjangkan tapi amal tidak bertambah. Bukankah Rasul yang mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu? Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang diperpanjangkan usianya tetapi juga diperbaiki amalannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan banyak-banyaklah beramal saleh. Dan amal saleh itu bisa dilakukan di mana saja. Tidak harus ditentukan dengan tempat dan waktu. Yang penting kita bisa melakukan amal saleh di mana saja. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya melihat ketulusan hati, bukan karena dia melakukan ibadah di tempat tertentu kemudian tidak memandang ibadah di tempat lain, tidak. Karena amal itu bukan ditentukan tempat ataupun bukan ditentukan waktu. Amal itu ditentukan dengan keikhlasan. Bukankah Allah Rasulullah SAW yang mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat fisik kalian. Allah juga tidak pernah memandang harta kalian. Yang Allah pandang adalah hati-hati kalian dan amal kalian. Selama hati kita ikhlas, amalan kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka kita bisa untuk melalui ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dengan sukses. Bukankah Allah yang mengatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian. Untuk apa? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Fudail ibn Iyad mengatakan yang dimaksud baik amal di sini adalah yang paling ikhlas dan yang paling mencontoh Nabi SAW. Maka ibadah di mana saja, yang penting dengan keikhlasan, yang penting mencocoki sunnah Nabi SAW, pasti ibadah itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang muslim juga harus paham dan harus cerdas bahwa Ramadan ini tidak bisa dimasuki dengan kejahilan. Ramadan ini harus dimasuki dengan pengetahuan. Karena bekal masuk Ramadan itu harus ada ilmu. Jangan kita masuk Ramadan kita dipenuhi dengan kejahilan sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Sebab perbedaan orang yang alim menghadapi Ramadan dengan orang yang jahil menghadapi Ramadan. Orang yang alim saat masuk Ramadan tahu apa yang harus diprioritaskan dan apa yang bersifat rutinitas. Tapi kalau orang jahil menghadapi Ramadan, Ramadan itu seperti rutinitas saja. Ya puasa, melihat orang puasa ikut puasa, melihat orang tarawih ikut tarawih, melihat orang baca Quran ikut baca Quran. Itulah orang awam. Mereka tidak tahu mana rutinitas, mana prioritas. Tapi kalau orang masuk Ramadan dengan ilmu pengetahuan, betul-betul dia belajar, sehingga masuk di dalam Ramadan itu dia punya ilmu, sehingga dia tahu apa yang diprioritaskan. Makanya ada bab yang disimpulkan para ulama, bab taqdimul afdal alal fadil. Dahulukan yang paling utama dari amal saleh di bulan Ramadan dibandingkan yang utama. Lalu amalan apa yang paling utama di bulan Ramadan? Tentu salat 5 waktu. Itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan. Yang harus ibu perhatikan di bulan Ramadan, jaga puasa Ramadan. Dengan apa menjaga puasa Ramadan? Dengan ilmu. Karena kalau seandainya orang itu berpuasa Ramadan tidak punya ilmu, ya saya katakan dari awal berarti puasanya hanya rutinitas saja, hanya sebatas menjaga supaya tidak batal, yang penting menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, selesai.
Apakah puasa hanya setakat itu? Tidak. Puasa yang setakat itu disebut puasa awam namanya, puasa kebanyakan. Tapi yang kita inginkan puasa itu bukan hanya puasa perut saja, bukan hanya menahan lapar, dahaga dan syahwat saja. Lebih daripada itu, fisik kita ikut puasa. Mata kita puasa, telinga kita puasa, lisan kita puasa, kaki tangan kita puasa, bahkan pikiran kita juga berpuasa. Bahkan kalau ingin lebih daripada itu, bukan hanya puasa perut, puasa jasad, badan, tapi lebih daripada itu hatinya juga ikut berpuasa. Lah itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Maka ibadah yang kedua setelah solat 5 waktu adalah puasa yang harus diperhatikan di bulan Ramadan. Kemudian ibadah yang ketiga qiyamul lail. Perhatikan solat tarawih. Perhatikan malam hari di bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan salat tarawih. Karena antara puasa dan salat tarawih disebutkan dalam satu riwayat yang lafadznya mirip-mirip. Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Wa fi riwayatin, "Man qama Ramadhanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, yakin dengan perintahnya, artinya iman dengan perintahnya, kemudian sangat mengharap pahalanya. Jadi saat berpuasa itu memang tidak mengharap kecuali pahala, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, yakin dengan perintahnya dan sangat mengharap akan pahalanya, artinya saya salat tarawih itu betul-betul ingin mencari pahala, bukan mengejar rakaat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka setelah puasa, perhatikan tarawihnya. Jangan tinggalkan tarawih. Baik anda yang tarawih di masjid, baik anda yang tarawih di rumah bagi para wanita umpamanya, maka perhatikan tarawih. Selama kita masih bisa solat tarawih, solat, jangan ditinggalkannya. Kemudian prioritas yang keempat, membaca Quran. Setelah kita solat 5 waktu, kemudian menjalankan puasa Ramadan, kemudian menjalankan qiyamul lail, jangan lupa dengan Al-Quran. Jangan lupa dengan Al-Quran. Aib seorang muslim kalau di bulan Quran tidak pernah memegang Quran. Tercela seorang muslim kalau seandainya di bulan Quran tidak pernah membaca Al-Quran. Demi Allah bu, kalau seandainya kecintaan kita memandang Al-Quran seperti kecintaan kita memandang handphone, pasti kita akan mampu untuk menghatamkan Quran. Saya ulangi, kalau seandainya kecintaan kita terhadap Al-Quran, memandang Al-Quran, membaca Al-Quran sama dengan kecintaan kita memandang dan membaca handphone kita, maka di antara kita akan banyak menghatamkan Quran. Kenapa orang dulu mudah menghatamkan Quran? Karena di tangan-tangan mereka tidak ada handphone. Dan kenapa orang sekarang sulit sekali menghatamkan Quran? Karena di tangan-tangan kita ada handphone. Kalau seandainya sebulan handphone ini dinonaktifkan, maka keinginan kita menghatamkan Quran mau sebulan 2 kali atau sebulan sekali, itu bukan mustahil bagi kita. Minimalnya samalah kecintaannya. Kalaupun seandainya lebih cinta dibandingkan handphone, tentu lebih baik. Tapi anggaplah mungkin, ya samalah, kita katakan sama. Karena kita lihat orang yang memandang handphone pada hari ini, dia sanggup duduk berjam-jam hanya untuk melihat sesuatu yang ada di tangan-tangan kita, di handphone kita itu. Berjam-jam dia sanggup duduk loh ya, memandang handphone itu dari pagi, siang, sore, bangun tidur, mau tidur, entah apa yang dilihat dia. Coba kalau itu dilakukan dengan Quran. Mulai bangun tidur kita lihat Quran, kemudian siang sedikit kita nongkrongi Quran, kemudian sore sedikit kita menongkrongi Quran, kemudian malam juga sama. Tidak mustahil bagi kita menghatamkan Quran. Makanya lihat bagaimana Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris, sanggup menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu 60 khatmah, 60 kali hatam. 1 kali hatam di siang hari dan 1 kali hatam di malam hari. Kenapa ulama-ulama salaf dulu bisa menghatamkan berkali-kali? Ada yang sampai 60 kali, ada yang sampai 30 kali, ada yang sampai 15 kali, dan begitu seterusnya. Karena mereka tidak disibukkan seperti kesibukan kita hari ini dengan handphone kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan Quran. Ini prioritas yang keempat. Kemudian prioritas yang kelima, i'tikaf, dan itu bagian daripada sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu para ulama apabila datang di bulan Ramadan, terutama di siang hari Ramadan, aktivitas mereka lebih banyak di masjid dibandingkan di luar masjid. Apabila mereka ditanya,
Kenapa mereka melakukan seperti itu? Lebih banyak duduk di masjid dibandingkan di luar masjid. Mereka hanya mengatakan nahfadhu awqatana. Nahfadhu awqatana. Kami ingin menjaga waktu-waktu kami. Karena hanya di rumah Allah lah kita bisa menjaga waktu-waktu kita. Tapi di luar rumah Allah, di luar masjid, agak sulit kita menjaga waktu-waktu itu. Karena di luar masjid ini tentu akan banyak syahwat yang mengundang. Berbeda dengan dalam masjid, sehingga mereka bisa menjaga waktu-waktu mereka. Tentu ini bagi laki-laki. Ya perempuan mungkin lebih banyak tinggal di mihrab di rumah-rumah mereka. Karena hanya dengan itu kita bisa menjaga waktu-waktu kita. Dan apabila datang di 10 akhir Ramadan, maka Nabi SAW akan mengajak sebagian istrinya yang tidak ada halangan untuk beriktikaf di masjid. Dan sejak disyariatkannya iktikaf sampai wafatnya Nabi SAW, Rasul tidak pernah meninggalkan iktikaf sampai meninggal. Bahkan diteruskan oleh istri-istrinya setelah meninggalnya Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW sangat memperhatikan orang beriktikaf di akhir Ramadan? Karena hanya dengan itu caranya kita bisa meraih Lailatul Qadar dengan sebenar-benarnya. Hanya dengan iktikaf di masjid selama 10 akhir Ramadan itu memudahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sementara orang-orang yang di luar masjid agak kerepotan mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Karena hawa ibadahnya berbeda di luar dengan dalam masjid itu. Ini prioritas yang ke-6. Yang ke-7, mengeluarkan zakat. Ada sebuah asar daripada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang dicantumkan dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik, di mana Utsman sangat menganjurkan mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Maksudnya zakat di sini zakat yang wajib, entah zakat harta, entah zakat emas. Maka Utsman menganjurkan ambillah haulnya di bulan Ramadan, dan kalau sudah sampai nisabnya keluarkan zakat-zakat itu di bulan Ramadan. Karena bagaimanapun mengeluarkan zakat di bulan yang baik, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Dan hal ini juga sebagaimana difatwakan oleh Imam Zuhri, seorang alim bin ulama tabi'in, mengatakan bahwa zakat di bulan Ramadan lebih afdal dibandingkan zakat di luar Ramadan. Termasuk juga turunannya yang disebut dengan sedekah. Bersedekah di bulan Ramadan lebih afdal dibandingkan sedekah di luar Ramadan. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan sedekah di bulan Ramadan macam-macam. Bisa kita salurkan kemana saja. Pembangunan masjid, pembangunan asrama pesantren, menolong anak-anak yatim, orang-orang fakir. Tapi utamanya dua. Pertama, memberi makan orang-orang iftar, dan yang kedua memberi makan orang sahur. Itu yang paling afdal sedekah di bulan Ramadan. Walaupun sedekah-sedekah yang lainnya afdal, tetapi karena itu yang banyak dihajatkan manusia di bulan Ramadan, makanya jauh lebih afdal. Karena tidak semua manusia itu memiliki makanan seperti kita untuk berbuka. Ada di antara saudara kita ini mereka sanggup berpuasa tapi tidak ada dimakan untuk dibuka. Seperti saudara-saudara kita apabila terkena musibah, entah terkena banjir, entah terkena gunung meletus, akhirnya mereka tinggal di pengungsian. Terkadang untuk makan saja sulit. Artinya bahwa kenapa kemudian sedekah untuk iftar ini sangat dimuliakan di bulan Ramadan? Karena memang banyak saudara-saudara kita yang mereka tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Lebih-lebih di saat itu adalah kesenangan bagi orang yang berpuasa. Rasul mengatakan, lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin ditolak. Maksudnya saat berbuka. Dan Rasul mengatakan, lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kesenangan. Senang saat berbuka dan senang saat berjumpa dengan Rabbnya. Yang kedua, sedekah memberi makan sahur. Tentu ini tidak bisa dilakukan kecuali saat orang-orang i'tikaf. Saat orang-orang i'tikaf, mungkin kita bisa datang ke takmir-takmir masjid, kemudian menawarkan diri, Pak, kalau ada orang yang i'tikaf, biar sahurnya saya yang tanggung. Biar sahurnya saya yang tanggung. Apalagi sedekah di sepertiga malam akhir itu amalan yang paling utama. Karena saat itu Allah turun dan melirik hamba-hambanya di dunia. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu prioritas yang lain, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Karena Ramadanlah syahrul maghfirah, bulannya dosa-dosa kita mudah diampuni. Dan yang terakhir, kalau kita memang diberikan harta, karena kita tidak semua kaya, tapi kalau seandainya Allah berikan rizki kepada kita, diberikan harta lebih,
umrohlah di bulan Ramadan. Umrohlah di bulan Ramadan, karena bagaimanapun umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Rasul mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama kedudukannya dengan haji bersamaku. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan sudah dekat, tinggal 1 atau 2 hari lagi. Lalu apa yang harus kita bekali kita selama menjelang Ramadan ini? 5 bekal yang harus kita siapkan dari sekarang untuk menghadapi Ramadan. Pertama, siapkan iman. Siapkan iman. Karena panggilan orang-orang yang diwajibkan puasa itu menggunakan panggilan iman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Di sini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa beriman, terpanggillah dengan ayat ini. Maka dari sini kita tahu bekal yang paling utama dan yang paling pertama, siapkan iman. Bagaimana menyiapkan iman? Sifat iman itu Bu, yazid wa yanqus. Sifat iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu sifat iman. Yazid wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Apa penyebabnya? Maka ulama mengatakan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah karena memperbanyak ketaatan. Tapi iman itu bisa terjun payung dan semakin ke bawah karena banyak melakukan kemaksiatan. Maka menjelang Ramadan jangan bermaksiat. Menjelang Ramadan jangan bermaksiat. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur selama bulan Sya'ban ini kita terbiasa puasa. Syukur-syukur di bulan Sya'ban ini kita terbiasa qiyamul lail. Syukur-syukur di bulan Sya'ban ini kita terbiasa baca Quran dan sedekah, dan itu akan memudahkan ibadah kita di bulan Ramadan. Tapi sebaliknya Bu, kalau kita memukadamahi Ramadan itu dengan maksiat, lisan kita masih tidak bisa terjaga, masih suka dusta, ghibah, namimah, fitnah dan yang semacamnya, badan kita masih melangkahkan ke tempat-tempat maksiat, maka saya kira masuk Ramadan akan sulit dia menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan. Kenapa? Karena maksiat ini memiliki pengaruh kepada kelezatan ibadah. Ini yang pertama. Kalau ingin menghadapi Ramadan, siapkan bekal iman. Yang kedua, siapkan bekal ilmu. Karena saya sudah jelaskan di awal tadi, ilmulah yang membimbing kita sehingga kita bisa mengetahui mana prioritas, mana rutinitas, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Hanya dengan ilmu kita tahu itu semuanya. Tanpa ilmu boleh jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sia-sia puasanya. Rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Rugi. Lapar-lapar enggak dapat apa-apa. Kenapa? Ibadahnya tidak dasari ilmu. Ini yang kedua. Kalau ingin sukses di bulan Ramadan, siapkan iman. Yang kedua, siapkan ilmu. Yang ketiga, siapkan harta. Harta tidak perlu banyak. Yang penting kita bisa bersedekah di bulan Ramadan. Minimalnya menyediakan iftar orang-orang yang berpuasa. Kalau kita tidak bisa sedekah besar di bulan Ramadan, minimalnya menyediakan iftarlah untuk orang yang berpuasa. Entah minum minuman gelas, entah mungkin makanan-makanan ringan. Karena Rasul yang mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu ajru sha'im. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa saat iftar, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut sedikit pun. Yang ketiga, siapkan harta. Yang keempat, siapkan hati. Siapkan hati. Maksudnya menyiapkan hati apa? Tazkiyatun nafas, bersihkan hati. Bersihkan hati. Kalau bisa masuk Ramadan tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada penyakit-penyakit hati yang lainnya. Karena ini yang menghalangi pahala Ramadan. Jangan sampai hati kita ini dipenuhi dengan penyakit hati. Lapangkan dada, ikhlaskan semuanya, maafkan orang yang telah melakukan kezaliman, minta maaf kepada orang yang pernah disakiti, dan begitu seterusnya. Siapkan hati. Karena kebahagiaan itu ada di hati.
hati yang lapang, Ramadan akan gemilang. Hati yang sempit, maka Ramadan juga akan menyempit pahala bagi dirinya. Dan yang terakhir, selain juga iman, ilmu, harta, hati, siapkan juga azm, keinginan kuat untuk melakukan banyak ibadah di bulan Ramadan. Dari sekarang sudah ada jadwal di kepala kita ini. Saya kalau sepertiga malam harus bangun sahur, kemudian berdoa. Setelah itu solat subuh. Setelah solat subuh saya harus baca Quran sampai syuruk. Saya harus melakukan 2 rakaat syuruk biar mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Siang sedikit saya mau solat duha. Siang sedikit ada qabliyah zuhur. Habis zuhur istirahat sebentar, baca Quran lagi sampai asar, sampai tarawih, sampai malam. Jadi ada azam yang kuat bahwa kita ini sudah punya acara, agenda di bulan Ramadan ini supaya seandainya Allah takdirkan rupanya kita tidak berjumpa dengan Ramadan, tapi kita sudah ada niat untuk berjumpa dengan Ramadan dan akan melakukan ini dan itu sudah tercatat pahala di hadapan Allah. Sudah tercatat pahala di hadapan Allah. Karena niat yang baik itu memudahkan orang mendapatkan pahala. Seandainya di antara kita lah, ibulah terutama, masuk Ramadan, ada keinginan kuat untuk puasa, tiba-tiba datang bulan, tidak bisa puasa. Atau masuk Ramadan tiba-tiba melahirkan, datang nifas, tidak bisa puasa. Atau mungkin di antara orang tua kita yang sudah sepuh, usianya sudah 70 tahun ke atas, sudah renta, pikun, tidak bisa berpuasa. Atau mungkin Allah takdirkan sakit dan kata dokter tidak boleh puasa, akhirnya tidak puasa. Jangan berkecil hati dan bersedih. Bukan berarti orang-orang yang ada halangan untuk berpuasa dia tidak bisa mendapatkan pahala puasa. Bisa. Orang yang tidak berpuasa karena ada uzur bisa mendapatkan pahala puasa. Dengan cara apa? Salah satunya tadi, memberi makan orang yang berpuasa, dia bisa dapat pahala puasa. Atau kalau memang dia tidak punya apa-apa, karena kemiskinannya dia tidak bisa bersedekah untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa, cukup dengan ghibtah dalam hati. Ghibtah itu melihat orang-orang yang berpuasa sedih hatinya. Ya Allah, kalau aku seperti dia, aku pun akan puasa. Ya Allah, kalau aku ini sehat, tidak haid, tidak nifas, tidak sakit, tidak tua, aku pun akan berpuasa seperti orang itu. Maka pahala orang yang mengatakan dalam hatinya seperti itu sama dengan orang yang berpuasa. Bukankah Rasul yang mengatakan dunia ini dihuni oleh 4 orang? Orang pertama Allah berikan harta dan ilmu. Dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah. Orang ini paling tinggi tingkatannya di hadapan Allah. Orang yang kedua punya ilmu tapi tak punya harta, tapi dalam hatinya dia mengatakan, ya Allah, kalau aku punya harta seperti orang pertama, aku pun akan melakukan hal yang sama. Kata Rasul, antara yang pertama dan yang kedua dari segi pahala sama saja. Jadi kalau kita tidak bisa puasa, kita berghibtah. Ghibtah artinya ingin mendapatkan pahala seperti orang dengan berangan-angan kebaikan. Atau mungkin kita punya tetangga kaya, dia bisa umrah di bulan Ramadan, mendapatkan pahala haji bersama Rasul. Kita mengatakan, ya Allah, kalau aku ingin seperti dia juga, punya kekayaan, aku pun sama ingin umrah kayak dia. Maka kita akan mendapatkan pahala umrah dia tanpa mengurangi pahala umrah dia sedikit pun. Atau mungkin kita melihat ada tetangga kita jauh lebih kaya, dia bisa membuat makanan, mungkin bukan hanya 1-2 kotak, mungkin bisa ratusan kotak, dibagi-bagikan di jalan raya, dibagi-bagikan di masjid untuk orang iftar. Tentu banyaklah dia pahala bagi orang yang membagi-bagikan iftar itu. Sementara kita ini miskin, boro-boro kita ini membagikan iftar, untuk iftar sendiri saja kita susah. Maka kita bisa berazam dalam hati, ya Allah, kalau aku seperti dia juga, aku juga akan melakukan hal yang sama. Itu namanya ghibtah. Lah kita bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang tadi. Makanya inilah bekal kita masuk Ramadan. Kita perlu bekal iman, kita perlu bekal ilmu, kita perlu bekal harta, kita perlu bekal hati, dan juga azam, keinginan kuat, sehingga kita dalam hati kita dan otak kita sudah menjadwal apa kegiatan yang dilakukan kita selama Ramadan. Karena hanya dengan itu berarti kita memang merindukan Ramadan. Kalau kita tidak mempersiapkan dari 5 perkara ini, berarti kita tidak rindu dengan Ramadan. Ketika tidak rindu dengan Ramadan, berarti kita tidak menghendaki kedatangan Ramadan. Ketika kita tidak menghadapi kedatangan Ramadan, saya yakin masuk Ramadan dia akan samakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan kalau sudah sampai taraf seperti itu, maka dia terkena doanya Jibril, celaka dan binasa. Orang yang masuk Ramadan 1 dosa pun tidak diampuni dia. Karena begini Bu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim
Kenapa harus berbahagia dengan kedatangan Ramadan? Siapa tahu di antara saya, ibu atau siapapun, dengan kedatangan Ramadan adalah orang di antara kita itu, ada orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, sehingga keluar Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Bukankah Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan? Siang harinya diampuni dengan puasa, malam harinya diampuni dengan qiyamul lail. Siapa tahu, kita tidak tahu di antara kita, mungkin ada yang diampuni dosa-dosanya sehingga keluar Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Atau siapa tahu di antara kita ini ada orang-orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Bukankah Rasul yang mengatakan lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli yaumin wa lailatin min Ramadan? Allah itu akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu setiap hari dan malam hari di bulan Ramadan. Siapa tahu ada di antara saya, ibu atau siapapun, ditakdirkan di antara kita Ramadan ini menjadikan kita tertulis di hadapan Allah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Kalau itu terjadi, wallahi kita tidak akan masuk neraka selamanya. Kalau kita ditakdirkan orang yang dibebaskan api neraka, selamanya kita tidak akan masuk neraka. Atau boleh jadi mungkin di antara saya dan ibu di bulan Ramadan dibahagiakan Allah dengan dipertemukan Lailatul Qadar, yang satu malam kita hidupkan sama dengan kita beribadah 84 tahun atau 1000 bulan dalam bahasa Quran. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Kalau memang kita orang-orang yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar, berbahagialah. Seolah-olah kita hidupkan waktu dan umur kita dari mulai lahir sampai mati di atas ibadah. Karena belum tentu kita mendapatkan umur 1000 bulan. Belum pernah mungkin, atau mungkin belum tentu kita mendapatkan umur 80 tahun ke atas. Mungkin 70 tahun kita sudah meninggal. Bagaimana kalau setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar? Hitung saja, sekali Lailatul Qadar 84 tahun menjangkau umur-umur kita. Maka alangkah bahagianya kalau di bulan Ramadan ada di antara kita sudah diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka, mendapatkan pula Lailatul Qadar itu. Mana lagi yang lebih bahagia orang-orang yang mendapatkan Ramadan ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka jangan sia-siakan. Anggaplah ini Ramadan terakhir bagi kita. Sebab kalau orang terakhir menganggap sesuatu itu terakhir, tentu dia akan sungguh-sungguh melakukannya. Seperti Rasul mengatakan, "Shalli salata muaddi." Salatlah kamu seolah-olah ini salatmu yang terakhir. Kira-kira khusyuk atau tidak? Pasti khusyuk. Maka kiaskan kepada Ramadan seolah-olah ini Ramadan terakhir. Kalau seandainya dalam hati kita ini seolah-olah Ramadan terakhir, kita tidak mungkin mendapatkan Ramadan setelahnya. Saya yakin pasti kita akan bisa memakmurkan Ramadan dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita menganggap Ramadan ini seperti bulan-bulan biasa, ya tidak akan bisa. Maka dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pandai-pandailah jadikan Ramadan ini tempat rujuk kita kepada Allah, tempat bertobat, memperbaharui tobat kita kepada Allah, tempat mendulang pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, dan juga tempat kita mengadu dari soalan-soalan kita yang selama ini kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara nasihat sederhana tentang menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.